guys, welcome back to my channel. Di sini aku nggak sendiri, aku bareng sama temen aku, Elva. Nah, dia ini merupakan salah satu mahasiswa psikologi di Universitas Malang. Nah, di sini itu berhubung aku sama temen aku ini, aku bakal ngebahas mengenai insecure. Nah, karena banyak banget wanita-wanita, ya sebagian besar wanita lah ya, yang mengalami insecure. Dan aku dan temen aku ini pun juga pernah mengalami insecure itu apa. Nah, kita di sini bakal mengupas apa itu insecure dan lain sebagainya dalam video ini. So, jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke. Insecure itu apa? Iya, kalau menurut saya sendiri ya, dari pengalaman itu insecure bisa dikatakan ia itu merasakan kondisi cemas yang berlebihan. Saya itu juga ia merasa takut. Nah, kadang ia merasa insecure itu karena ia merasa rendah gitu loh, maksudnya membandingkan dirinya dengan orang lain kalau ia itu nggak ada apa-apanya dengan orang lain kayak gitu. Berarti lebih ke kurang atas kepercayaan dirinya ya? Cirinya salah satunya juga kurang percaya diri. Oke. Lalu penyebab adanya insecure gitu apa? Biasanya ia itu lebih ke penyebabnya itu antara lain kayak ia punya masa lalu yang kelam misalnya. Nah, itu ia kalau mau melakukan sesuatu kadang kepikiran masa lalunya. Jadi ia dalam hatinya kayak nggak yakin kalau bakal bisa melakukan sesuatu itu karena ia kepikiran masa lalunya. Selain itu, penyebabnya juga overthinking, berpikir secara berlebihan. Nah, itu buat kalian yang sering banget overthinking di malam hari itu. Penyebabnya yang lain itu biasanya itu sosmed itu juga salah satu penyebab mengapa ia insecure karena kadang melihat postingan-postingan yang gini, misalnya ia nggak bisa ngelakuin apa yang ia lihat gitu, ia merasa insecure kayak gitu. Padahal dunia real sama dunia maya itu beda banget kan. Biasanya orang yang ngepost di Instagram tuh belum tentu itu yang aslinya kan. Oke. Cuman itu aja atau Ya, nanti aja yang Oke. Lalu ada ciri-cirinya kita ngalamin insecure itu kayak gimana? Pertama, ia kurang pede dengan dirinya sendiri, terus takut terhadap apa yang ia kerjakan, terus sama itu nggak mau keluar dari zona nyaman. Jadi ia kayak kerjaannya monoton gitu loh. Mau keluar zona nyaman itu takut dan nggak yakin. Jadi bisa dikatakan kalah sebelum berperang kayak gitu. Nggak yakin sama dirinya sendiri sih, terus cemas yang berlebihan. Oke, jadi buat kalian yang selalu cemas tuh hati-hati, bisa aja kalian itu kena insecure atas diri kalian sendiri. Padahal kalian itu memiliki hal yang belum tentu dimilikin sama orang lain. Iya, gitu. Sebenarnya kan tiap orang punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Jadi nggak usah perlu bandingin aku sama dia tuh nggak ada apa-apanya kayak gitu. Sebenarnya kamu itu punya kelebihan sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan merasa rendah gitu. Harus bersyukur dengan apa yang ia miliki. Mau tanya nih, misalkan ada omongan orang nih kayak ngata-ngatain kita, jelek-jelekin kita, dan itu bisa menyebabin kita insecure apa enggak? Bisa. Biasanya hal-hal yang negatif itu yang lebih menyebabkan kita ke insecure itu. Seharusnya ya kita itu kalau pengen nggak gampang insecure harus berada di lingkungan yang sama-sama support gitu, terus lebih ke mengantarkan kita ke hal-hal yang positif kayak gitu. Oh, jadi jangan pernah kalian dengerin omongan orang yang belum tentu realnya ke kalian tuh kayak gitu. Lalu efek yang ditimbulkan dari adanya insecure ke diri sendiri itu apa? Macam-macam sih. Kadang kalau yang insecure secara berlebihan ia bisa sakit secara fisiknya. Kadang tiba-tiba ngerasa panas gitu, terus nggak mood ngapa-ngapain kayak gitu. Itu sih. Kalau lebih ke mentalnya kayak gimana? Kalau misal mental, Kadang kayak kurang percaya diri, terus mau ngelakuin apa-apa itu nggak yakin gitu loh. Kadang malah ia suka menyendiri, kurangnya sosialisasi sama orang lain gitu sih. Oh, menurut kamu nih, bagaimana sih cara mengatasi insecure itu? Kalau caranya itu macam-macam sih. Salah satunya kita harus bersyukur apa yang kita milikin, terus jangan mudah mengambil hati apa yang dikatakan orang lain. Terus lebih ke melakukan hal yang positif. Udah ya.
Iya, nggak apa-apa, lanjut aja, Iya, nggak iya. apa. Terus sering itu ya, komunikasi dengan orang yang support ke kita gitu. Oh, jadi kayak lebih kita melakukan hal-hal positif Jangan gitu-gitu ngerasa ya. sendirian. Sebenarnya kamu itu nggak sendiri. Padahal kayak di luar sana itu masih banyak orang-orang yang misal dalam artian disabilitas gitu. Nah, malah mereka tuh lebih bersyukur dibanding kita gitu loh. Iya, sebenarnya kalau disabilitas itu sebenarnya punya kelebihan tersendiri sih dibanding kita yang normal. Bahkan ia pun kadang lebih punya kelebihan dibanding kita gitu. Dan malah mereka itu kayak lebih menunjukkan bakat mereka gitu dibanding kita yang malah dikatakan lebih normal dibanding mereka. Intinya harus bersyukur dengan apa yang kita milikin, jangan takut mencoba hal-hal yang baru. Yakinlah, pokok intinya yakin. Kalau mau melakukan sesuatu tuh yakin. Nah, misal ada orang yang ngomongin kita nih, terus hal yang harus kita lakuin apa? Kecuali kayak bodo amat deh sama orang itu. Biasanya ada sih ya orang yang baperan kayak gitu. Biasanya ada kan yang kayak diomongin dikit langsung masuk ke hati, terus besoknya kayak mikirin overthinking salahku apa gini-gini gitu kan. Kalau gitu itu harusnya dia itu punya teman lah, teman yang buat teman dekat setidaknya. Jadi temannya itu bisa istilahnya nasihatin terus biar dia nggak keterusan kayak gitu, karena kalau keterusan itu efeknya ke dia sendiri, nanti malah kadang temannya kayak satu persatu menghilang karena ya udah tahu siapanya kayak gitu. Pesan nih terakhir nih, pesan buat teman-teman semuanya yang insecure gitu, yang sekarang sedang mengalami insecure, kayak gimana dari Pesan kamu? ya? Karena aku sendiri kadang juga ngalamin insecure sih. Ya sama sih ya, sama. Iya. Karena insecure itu juga hal yang wajar, cuma kalau keseringan itu yang nggak baik. Pesannya sih kamu harus pasti setiap orang itu kan punya kelebihan sendiri-sendiri, jadi jangan bandingin dengan orang lain kalau aku itu nggak ada apa-apanya. Sebenarnya kamu itu punya kelebihan, jadi kamu harus bersyukur, terus kenali dirimu sendiri itu seperti apa, jangan menjadi orang lain, jadi jadilah dirimu sendiri. Oke. Sama yakin dan jangan mudah baper. Iya, jangan mudah baper itu sih kuncinya, emang jangan mudah baper, dan kita harus berusaha bodo amat ya sama keadaan. Kalau misalkan ada orang ngomongin ya udah bodo Kalau amat. emang nggak sesuai dengan diri kita sendiri ya udah anggap aja ingin lewat kayak gitu. Dan pasti juga banyak banget haters dari kita sendiri, jadi Iya. kayak udahlah bodo amat aja. Pasti kayak aku mikirnya kalau misal aku sendiri diomongin kayak ya udah, aku mungkin mikirnya dia iri kali sama kita. Iya. Biar lebih kayak gitu aja, nggak usah dibikin repot-repot, jangan kalian overthinking berlebihan gitu. Nanti pasti dia juga lelah sendiri kok ngomongin kita. Nah itu, soalnya mungkin dia ngejelek-jelekin kita atau dia kayak gimana-gimana, itu mungkin karena dia iri atas kelebihan kita, yang padahal kita sendiri nggak tahu kelebihan kita. Iya, kadang nggak apa ya. Kadang orang lain yang tahu, cuma kita aja yang ngerasa kayak nggak ada apa-apanya gitu. Oke teman-teman, sampai situ aja kita ngebahas tentang insecure. Nah, buat teman-teman yang pernah ngalamin insecure, atau kalian yang pengen tanya-tanya mengenai insecure, atau kalian yang pengen ngasih kita ide buat misalkan kita collab lagi, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa buat like, Komen share, dan subscribe channel ini. jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Bye bye teman-teman. See you.